selalu bawa tongkat. Nah, enggak seru. Bapak sebelah sana Pak. Sini ya. Kita akan sama teman sini. Nah, terima kasih. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Walaupun saya telat menyambutnya tidak ke depan karena nyuapin yang Pak udah nggak terkenal di Jawa Barat juga, Bapak Gubernur Bengkulu. Dan yang paling menarik Pak Gubernur Bengkulu itu ternyata nih saya baru tahu sekarang, dia tidak berdaya menghalangi orang Sunda. termasuk Tidak berdaya menghadapi Betul. orang Sunda Pak ya. Betul. Jadi Bapak kalau orang Sunda marah, Bapak nggak pernah ini ngebantah. nggak pernah, nggak boleh ngebantah. Kalau ada orang Sunda ke Bapak minta sesuatu, Bapak pasti bisa memenuhi. Harus. Dan Bapak bekerja setiap hari untuk orang Sunda ya Pak? Iya. Luar biasa. Bayangin Gubernur Bengkulu bekerjanya buat orang Sunda. Kenapa coba? Karena istrinya orang Garut. Karena istrinya orang Garut. Tuh, orang Garut berhasil menaklukkan orang yang paling dihormati di Bengkulu. Saya terima kasih loh Pak dikunjungi kampung saya. Iya. Tadinya janjiannya di BJB Tower. Betul. Acaranya nggak jadi. Tapi memang Bapak rencana mau kemana nih sekarang? Kita mau ke Bandung Barat, ya pamit sama Pak KDM, karena kan Bandung Barat informasinya ada bencana ya. Betul. Bencana harusnya saya 2-3 hari kemarin, cuman karena kesibukan kegiatan, sehingga baru hari ini. Di sana ada permintaan warga untuk 5 sumur bor. Sumur bor 5 titik akan kita bantu, dan kemudian juga ada 2 masjid begitu yang kita ingin bantu juga. Mungkin sekitar 1-2 hari di Bandung Barat. Ya, mantap. Dan tapi itu juga kita sebelum itu udah minta jadwal Pak KDM nih di Bengkulu. Ya kan kemarin kita berharap datang di Tabot begitu. Cuman Pak KDM juga lagi banyak kegiatan. Berharap betul karena di Bengkulu warga Jawa Barat banyak Pak KDM. Orang Sunda di sana biasanya orang Sunda mengebon, nyawa, Iya. jadi kuli bangunan, Kebun teh kita jadi istri Kabawetan. gubernur. Jadi Kabupaten Kepahyang Pak KDM itu ada kebun teh. Rata-rata yang metik teh itu orang Sunda. Begitu. Dan berapa kali nitip, tolong Pak Gub katanya kalau bisa ketemu Pak KDM. Oh, saya bilang sama. Iya. Kalau Bapak ngundang saya datang. Oh iya. Sama di Rejang Lebong. Iya. Kabupaten Rejang Lebong, bupatinya pun saya titip salam. Beliau juga ngundang nanti sama untuk di Kota Bengkulu. Iya. Jadi diharapkan Pak KDM ke sana itu bisa bermalam. Iya, saya pernah ke Bengkulu kan, di antaranya waktu itu berkunjung ke Benteng. Oh iya, Benteng Dan Monggo. ke rumah yang jadi tempat pengasingan Bung Karno. Iya. Nah, Benteng tuh benteng laut kan? Iya. Dulu dibangun oleh Inggris. Inggris sebagai benteng pertahanan. Iya, sekaligus benteng pemerintahan sebenarnya. Oh. Zaman itu Raffles kan? Raffles. Jadi orang Inggris sudah sampai ke Bengkulu sejak dulu. Bapak turunan Banyak, Inggris, turunan Perancis, turunan Belanda. Turunan merah putih. Turunan merah putih. Nah, kemudian penduduknya berapa Bengkulu tuh, Pak? Bengkulu tuh kurang lebih sekitar 2, sekian hampir 3 juta. 3 juta ya. Dan memang heterogen ya, hampir seluruh suku ada di sana. Berapa persen yang asli Bengkulu? Bengkulu itu suku Serawai, suku Rejang itu mayoritas. Sama Serawai, Jawa. sama Rejang. Iya, Rejang. Mayoritas. Iya. Yang kedua Jawa. Jawa, 3 Jawa. Sunda sama Jawa Banyakan Jawa. banyak Jawa. Nah. Kemudian dulunya trans. Dulu transmigrasi. Kalau Oh. Jawa, Sunda tuh rata-rata transmigrasi. Orang Sunda dulu transmigrasi. Iya. Termasuk karyawan perkebunan itu. Termasuk mungkin ya. Transmigrasi. Iya. Transmigrasinya sekarang berarti sudah ada desa yang mayoritas orang Jawa dan desa mayoritas orang Sunda. Betul. Kalau Jawa ini kebanyakan di Kabupaten Bengkulu Utara, Pak Gede. Profesinya apa teman-teman dari Jawa Tengah, teman-teman dari Jawa Timur? Karena mereka dulu program transmigran, mereka kan dikasih lahan tuh. Dikasih lahan, kemudian dikasih program pertanian, rata-rata mereka bertani. Rata-rata mereka punya kebun sawit gitu kan. Karet gitu. Dan kalau di Bengkulu Utara, Kabupaten Mokomoko, rata-rata udah berhasil tuh. Dari transmigran itu. Transmigran. Sudah jadi juragan desa lah ya.
Oh, udah jadi bupati. Bahkan wakil gubernur saya yang sekarang itu orang trans. Oh, keturunan Jawa. Keturunan ya? Oh, jadi wakil gubernurnya Iya. orang Bengkulu keturunan Keturunan Jawa, kan gitu. Istrinya sekarang anggota DPR RI. Oh. 2 periode jadi Bupati Bengkulu Utara. Oh, Bupati Bengkulu Utara itu adalah warga transmigran. Iya, zaman dulu. Zaman dulu ya. Iya. Sekarang jadi wakil gubernur. Sekarang jadi wakil gubernur. Bapak keturunan Lampung. Lampung ya. Betul. Iya kan? Lampung. Gimana ceritanya orang Lampung ada di Bengkulu? Jadi dulu Pak KDM saya ini kan kuliah tuh. Mhm. Tahun 97 merantau ke Bengkulu. Mhm. Kuliah Mhm. sebatang kara dan kemudian selesai kuliah nyalon di DPRD kota. Mhm. Masih 20 berapa gitu. Terpilih Dari PAN. dari PAN. Bapak emang keluarga besar PAN ya? Iya, PAN. Iya. PAN. Gitu. Dengan Pak Julhas itu Bapak gimana? Saudara jauh, saudara dekat? Ya, saudara dekat. Saudara dekatnya paman, adik, Oh, adik. adik. Ah. Bapak adiknya Pak Julhas. Iya. Yang keberapa? Saya ini yang ke-7. Emang berapa saudara? Kita 7 saudara. Bapak terakhir. Ada satu lagi di bawah saya. Berarti 8 dong. Iya, enggak yang kandung kita 7. Hmm. Ada lagi yang dari yang lain. Oh, beda ibu. Iya, beda ibu. Beda ibu. Yang satu ibu satu ayah, Bapak 7. 7. Termasuk Pak Julhas ke berapa? Pak Julas tuh sekarang yang pertama. Jadi anak pertama dia. Yang pertama. Oh, anak pertama. Karena yang paling tua sudah meninggal kan. Beda juga dengan beda ibu. Berarti ininya Pak, Apanya? doa-doa orang tuanya hebat. Saya sih gini ya, kalau cerita keluarga itu mungkin emak ya. Oh. Emak saya itu dia punya kelebihan, pokoknya kalau dia masak begitu, itu pasti orang sekampung tuh kebagian. Oh. Iya. Tukang memberi. Iya. Tukang berbagi. Sedekahnya kuat. Berbaginya melalui makanan. Makanan, kadang-kadang pakaian juga begitu. Misalkan pakaian cerita kakak-kakak ya. Baru misalkan dibeli, kemudian 2 kali pakai, besok baju itu udah nggak ada lagi, dikasihkan ke orang. Dikasih ke orang sama. Oh, jadi ahli Sedekah. sedekah. Itu yang membuat anak-anaknya berhasil. Iya. Termasuk Bapak. Ya. Gubernur loh Pak. Lah, alhamdulillah. Iya, gubernur pernah jadi bupati. Dan kemudian periode. visi lah ya, saya lihat emak saya itu punya visi yang luar biasa ya. Mungkin seperti Pak KDM ya, visinya itu pendidikan. Pokoknya anak-anak Ya. harus sekolah. Itu Kita ya. boleh susah tapi sekolah nggak boleh berhenti. Ya, apapun prinsip alasannya. Bapak dan Ibu saya. Iya, pokoknya sekolah. Nggak boleh nggak sekolah. Ceritanya kecantol orang Garut gimana? Ini gara-gara ospek. Oh, kuliah. Iya. Jadi orang Garut itu orang tuanya sudah orang Bengkulu. Orang tuanya itu yang laki-laki orang Serawai, orang asli situ, Bengkulu Selatan ya. Sekda waktu itu, Sekda Kabupaten. Ibu orang Garut, termasuk pejabat di dinas sosial. Kemudian saya ini kan waktu itu aktif di kampus kan, sama lah seperti belakang di HMI juga. Kita aktif di kampus di HMI, jadi ketua ospek. Ketua ospek lagi ngospek begitu. Kok ada yang terang betul di antara jadi dunia jadi terang. Ada purnama. Nah, itu. Sila udah akhirnya biasa kan orang surat-suratan kan. Ya. Dari sekian banyak surat kepada ketua ospek itu yang saya cari cuman dari yang paling terang saja. Yang lain nggak saya baca. Saya cari itu nama dia. Ketika temu nama dia itu, hati itu luar biasa bersenang semangat. Ketika saya baca suratnya itu, udahlah, itu awalan. Kita kenalan, kemudian dekat begitu. Dan ketika pertama ketemu saya katakan, "Dek, insya Allah kamu akan saya lamar satu saat." Dia bilang kaget, kok bisa begitu? Dia kan baru ketemu. Saya bilang insya Allah. Dan tidak lama kemudian saya datang ke rumahnya setelah selesai kuliah tentunya. Lamar dengan bapaknya, ternyata ditolak. Ditolak sama bapaknya. Sama bapaknya. Kenapa ditolak? Karena nggak jelas ini siapa ini. Karena ini calon gubernur. Ya, saya kan sendirian datang kan, nggak bawa siapa-siapa datang. Dulu kan aktivis kan caranya kan bawa motor, rapot celana, begitu kan. Karena gagal lah. Tidak serapi ini dulu. Enggak, dulu kita rokok apa, HMI kan. Rambut gondrong. Wah, begitu kita datang. Melamar ditolak.
Padahal kita datang tuh dengan penuh percaya diri. Gue yakin diterima. Ditolak tuh rasanya langit jadi gelap. Oh. Wah, udah pulang sebelah mau. Dibilang bagaimana nih? Sudah, cuman karena kita aktivis nggak ada kenal menyerah begitu. Udah kita buat amalan semangat, kemudian kembali lagi. Saya coba kepada ibu, nggak kepada bapak. Saya ceritakan sama ibu, oke. Sudah itu kemudian kita ketemu lagi dan anaknya lebih meyakinkan orang tua. Alasannya orang tuanya benar. Dia bilang ini kan baru S1. Saya kepengen anak saya ini yang melanjutkan pendidikan lah. Saya bilang, Pak, justru kalau dia menikah dengan saya jamin S2-nya selesai. Wow. Tapi kalau dia nggak menikah ke saya khawatir S2-nya nggak selesai. Walah, luar biasa. Agak ngancam dikit. Hebat juga ya. Bapak itu di HMI pelatihan apa yang diikutin? Strategi taktik. Akhirnya alhamdulillah diterima. Diterima, kabarkan sama orang keluarga kaget lah, kita kan nggak apa-apa. Saya bilang udah saya lamar, tinggal datang. Dan kita nggak mulai ngapain, nggak usah mewah. Saya bilang kan kita nikahnya di masjid, resepsinya di masjid. Yang penting saya bilang untuk apa kita pesta besar-besaran tapi rumahnya kemudian masih ngontrak. Saya nggak mau, saya bilang. Maka musyawarah sama calon istri, setelah kita nikah kita harus punya rumah. Walaupun rumah itu kecil, kredit, tapi udah kita punya. Iya. Karena ketika kita menikah, istri itu harus punya rumah. Kalau kitanya kan gampang. Alhamdulillah, sekarang kita dikaruniai 4 anak. 1 itu termasuk ngefans sama Pak KDM, anak saya Hafiz. Ya, Nanti ketemu lah. Muhammad. Insya Allah beliau ingin banget. 4 anak 1 istri cukup? Cukup lah. Enggak nambah? Enggak cukup. Enggak nambah? Garuk. Kan Bapak punya dalilnya kalaupun nambah. Cukup saya. Saya termasuk mungkin aliran yang cukup lah, merasa cukup. Cukup ya. Walaupun Garut. Dalilnya ada ya. Walaupun dalilnya ada gitu. Dalil itu tidak digunakan. Ya sampai hari ini mungkin cukup lah. Bapak ini tidak menggunakan dalil itu apakah karena memang sangat merasa cukup dengan satu atau takut? Bukan takut Pak Kadep, ya kita kan waktu kita udah habis ya. Apalagi jadi gubernur ini kan, ngurusi anak yatim, ngurusi kan di Bengkulu itu kan 100% target kita anak yatim diangkat anak oleh seluruh pejabat. Wah, itu programnya luar biasa. Kalau gubernur itu dan jajarannya SMA sederajat, kalau wali kota bupati SMP ke bawah, ribu-ribu anak yatim kita angkat anak. Agama apapun, suku apapun, nggak ada beda-bedakan karena gubernurnya, bupati, wali kotanya itu harus bisa merangkul semuanya. Iya. Jadi waktu udah, saya pikir sudahlah. Ya kita berumah tangga itu apa yang kita cari. Iya. Tapi Bapak walaupun ngurusin masjid, ngurusin pemerintahan, otomatis fokus keluarga, ngurusin anak yatim. Yeah. Tapi saya lihat Bapak nggak lupa senam. Masih senam? Alhamdulillah. Senam itu ini aja treadmill lah ya. Jalan. Nah itu kan Pak, kalau senam nih Pak, kita canda nih Pak. Kalau yang serius kan sudah. Kalau senam kan itu instruktur senamnya di depan Pak. Rata-rata badannya bagus. Nah bagaimana Bapak menghindari melihat badan bagus instruktur senam yang di depan itu, yang pakai apa? Pakai di bawahnya pakai itu peninggi. Karena itu menurut saya ya. Itu sangat-sangat membahayakan. Saya banyak menghindar. Oh, menghindar Pak? Menghindar. Oh. Saya lebih baik buat tempat sendiri. Oh. Jadi ada treadmill gitu kan, sedikit gitu kan, akan angkat beban sedikit itu aja. Jadi kalau senam sendiri aja udah. Waktu itu Bapak saya pernah senam loh di lapangan saya lihat. Oh yang kita retreat. Ya juga di Bengkulu ada pernah Bapak senam. Oh iya. Senam merah putih, jalan kampanye santai. Kali? Iya, kampanye juga ada. Waktu kampanye itu kayaknya Pak. Kampanye. Biasa Pak kalau waktu kampanye kan nggak senam juga jadi senam Pak. Iya, cuman kita memang berat jaga pandangannya. Oh, jaga pandangan. Sambil istighfar aja udah. Oh, sambil istighfar ya kan. Kalau sudah kelihat Pak, saya liatin aja. Karena itu bagian anugerah yang harus saya nikmati. Nah, fokus apa? Bengkulu kan areal hasil tambangnya gimana di Bengkulu, Pak? Bengkulu itu termasuk penghasil batu bara. Iya. Batu bara juga, dan sekarang ini ada emas yang mau digarap ya. Ada Seluma, tapi memang itu kan masuk ke Bukit Barisan. Dulu hutan lindung dia. Maka
di zaman saya bilang kita perlu waktu untuk kemudian mendiskusikan kepada banyak masyarakat, karena jangan sampai ini menjadi persoalan. Ini kan berhubungan dengan alam, bukan kita nggak setuju ataupun kita setuju, tidak. Tapi yuk kita membuat kebijakan yang langsung bersentuh ke masyarakat, itu melibatkan masyarakat. Soal waktu saya pikir nggak ada persoalan. Iya. Begitu. Jadi kita batu bara kita ada, Banyak. emas kita ada banyak. Batu bara banyak, emas banyak. Iya. Kalau di Bengkulu mungkin dilewati mobil gede-gede, jalan tetap mulus kali ya. Oh enggak, hancur udah kita larang. Saya udah bawa surat untuk kemudian, dan bupati-bupati juga. Jadi jalan yang akan kita bangun, jalan provinsi yang rusak, syaratnya bupatinya, camatnya, desanya itu bisa menjaga jalan. Oh. Tidak boleh kemudian truk-truk besar yang melebihi tonase itu lewat, nggak boleh. Dan perusahaan-perusahaannya pun kita sudah undang. Saya minta Pak Wagub tolong diundang perusahaan-perusahaan yang menggunakan itu. Sehingga kita duduk sama-sama, semua buat pernyataan tidak akan melakukan itu. Termasuk yang terakhir kan Bupati Utara kan, jalan yang paling hancur yang dilalui batu bara, terus yang batu-batu sungai atau segala macam itu. Sehingga kemudian kita baru bangun jalan-jalan yang oke. Tapi jalan yang belum, saya nggak bangun. Jadi jalan yang berpotensi dilewati oleh mobil-mobil berkapasitas muatan yang sangat tinggi ditunda dulu pembangunannya. Difokuskan yang nyaman dan aman mobilnya. Iya. Kalau enggak sih sekali bangun besoknya rusak lagi. Iya betul. Dan masyarakat kan cenderung menyalahkan kita, Iya. gitu loh. Jarang sekali menyalahkan di luar pemerintah. Iya. Tapi sekarang masyarakat sudah mulai sadar kenapa ini nggak dibangun. Karena komitmennya belum berjalan. Komitmen dari perusahaan yang menggunakan kendaraan roda 4 di atas tonase, komitmen pemerintah setempat yang belum ada, maka kita belum bangun. Begitu. Dan memang juga kan keuangan kita terbatas kan. Emang berapa BPD-nya? Kalau Bengkulu itu kecil, jauh dengan Berapa? Jawa Barat. Kita cuman awalnya 2,9 ya. 2,9 triliun. 2,9 dipotong sekitar 200. Sekarang dipotong lagi 400-an kan. Jadi tinggal 2, Ya, sekitar 2,2 2,3 kan. 2,3 triliun. Iya. Gubernur itu ya? Gubernur. Kan wilayahnya luas. Kita 10 kabupaten kota. Tapi dari situ kita efisiensi, kita bisa membangun untuk jalan 600 miliar. Wah. Ya luar biasa. Iya. Kalau 2,4 Iya. alokasi untuk jalan 600 miliar. itu luar biasa. Gimana caranya itu? Bisa 600. Yang pertama kita bicara sama kawan-kawan dewan. Karena kan di situ cenderung ada pokir-pokir kan. Ya. Dan biasanya pokir-pokir itu alokasinya nggak ke sana. Karena saya pernah di pimpinan dewan, pahamlah cara berkomunikasi. Kita bicara, walaupun ada dinamika, tetapi oke, 600 miliar kita amankan. Kenapa jalan yang penting, yang besar? Karena memang setiap kita datang ke kabupaten kota, permintaan masyarakat pertama kali adalah perbaikan jalan dan jembatan. Iya, itu Maka, biasa. Iya, 600 miliar kan. Terus dari mana dana ini? Kita pangkas dana-dana yang nggak penting, misalnya dana media. Dulu dana media itu Pak Kaden besar banget. Berapa? Ratusan miliar. Berapa? Ratusan miliar. Maka kita potong, ya kan, kita alihkan ke jalan. Begitupun anggaran-anggaran ya seperti makan minum, anggaran perjalanan dinas, ya lemak-lemak birokrasi lah ya, yang nggak sampai ke masyarakat kita potong. Oke. Nah. Kalau tunjangan pegawainya? Tunjangan pegawai kita ya karena ada syarat undang-undang 2027 nanti ya, itu 30%, belanja pegawai kami kan di atas 40%. Oh. Sehingga kan di situ kan kalau tidak 30%, maka transport daerah ditahan. Oh. Lah kalau ditahan kan kacau kita. Iya, iya. Apalagi Bengkulu. Kalau Jawa Barat kan PAD-nya tinggi kan. Dari kendaraan aja mungkin 11 triliunan Iya. ya. Kita kecil. Kita nggak sampai 1 triliun. Tunjangan pegawai termasuk yang dipotong? Tahun ini rencananya. Belum tapi. Belum. Tapi baru TPP-nya rencana. sudah kita Oh, sepakati TPP-nya dengan dipotong? DPR. TPP-nya kita potong. Berapa persen dipotong? Ya mungkin sekitar 40 sampai 50. Lumayan loh Pak. Iya. Kalau TPP-nya sudah dijaminkan di Bank Jabar, karena sudah ke Bank Jabarnya kerjasama. Iya. Gimana? Iya. tuh? Ya sebenarnya kita juga nggak ada alternatif. Oh. Sulsel saja yang lebih besar APBD dari kita, mereka sudah 50% dipotong. Oh. Tahun dulu. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Karena kan ada undang-undang yang mensyaratkan transport daerah itu di 2007 akan diberikan kalau belanja pegawainya di bawah 30%. 30%. Lah kita yang 40% ini
repot. Nggak ada solusi lain. Iya. Misalnya solusi yang lain sudah ada belum? Ada, OPD kita rampingkan, sudah. Ada penghematan dikit dari sana, tapi nggak sampai. Masih di atas 40. Ada lagi misalkan kita sekarang ini buat kerja 3 hari. Sehingga kantor-kantor kemudian ada efisiensi. Itu Iya. pun nggak maksimal. Nggak maksimal. Belum juga sampai kepada 30%. Makanya kalau ada yang protes, saya tanyakan, tolong carikan cara. Bagaimana caranya TPP kita tambah. Tapi belanja pegawai kita bisa 30%. Dan nggak ada satupun yang bisa menemukan cara. Dan kita sudah potong saja misalkan, belanja pegawai kita masih belum sampai 30%. Karena dulu, di zaman dulu, itu banyak pegawai-pegawai dari kabupaten itu pindah ke provinsi. Yang menjadi beban kita. Kan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Oh, jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Ratusan. Ya mungkin ribuan. Oh, ribuan. Ribuan. Gimana cara pindahnya ribuan pegawai? Ya pindah aja kan, orang menyampaikan surat, gubernurnya oke, langsung dari BKN itu keluar langsung. Nggak ada batasan. Berarti di provinsi pegawainya kebanyakan. Kebanyakan. Itu jadi beban. Makanya apa masalahnya ini? Beban pegawai kita. Maka saya moratorium. Hari pertama kita kerja sebagai gubernur, kita langsung moratorium. Nggak lagi terima pindahan. Kalau toh ada yang penting, titipan aja statusnya. Jadi misalkan ada orang Jawa Barat pindah ikut suami, pengen kerja di sana, boleh saja kerja, kan nggak bisa dihalangi. Tetapi kemudian statusnya titipan. Nah, begitupun dari Titipan, kabupaten. ya? Titipan. Sesuai dengan partai Bapak, titipan. Begitu. Iya. Jadi kita ketemu nih sama gubernur yang santri, kemudian kebetulan mampir ke Lembur Pakuan, akan berkunjung ke Bandung Barat menengok saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Jadi saya ucapkan terima kasih atas Ya. kunjungannya Bapak. Ya. Semoga perjalanannya sehat Amin, amin, amin. dan Bapak sukses memimpin Bengkulu. Amin, amin. Dan sudah kontak sampai JJ-nya udah? Beliau kayaknya lagi nggak ada ya. Kita mungkin langsung. Lagi nggak ada? Iya. Kemana? Nggak tahu dah. Nanti saya telepon Iya. dia di mana. Terima. Ada. Ya sudah sama-sama kan, keluarga besar Pak Julhas. Terima kasih. Nanti Oke, Kang. insya Allah saya Makasih. bertemu ke Bengkulu. berkunjung ke Bengkulu. Iya, iya. Semoga seluruh warga Bengkulu sehat, Iya. berkah, terus beraktivitas untuk kebaikan pembangunan dan kesejahteraan warganya. Amin. Terakhir cuma saya nanya, kalau di daerah tambang itu warganya sejahtera nggak sih Pak? Rata-rata enggak. Cukup. Terima Iya, kasih. Rata-rata. Betul. Ya. Ini hadiah, ya hadiah ini mungkin bukan dari bendanya, tapi dari nilainya. Iya Pak. Hampir 124.000 nabi dan rasul itu pegang benda itu. Bahkan Panglima Sudirman pun, jangankan waktu manusia, ketika patung di Jakarta pun pegang benda itu. Tongkat. Tongkat ini pada yang tongkat kesayangan saya. Ini saya hadiahkan untuk Pak KDM. Ya saya doakan Pak KDM diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. untuk menebarkan kebaikan. Amin. Bismillah. Bismillah. Ya, hidup ini menggunakan tongkat agar kita dituntut menuju tujuan yang mulia. Dan jangan sampai hidup kehilangan tongkat sebagaimana lagu Roma Irama. Bapak terima kasih Ya, ya. nuhun. Nuhun bisa. Oh iya. Ini ada ya. Buku. Ah, Hadiah buku. ada. Menuju Bandung Barat kita baca. Ah. Mudah-mudahan sampai di Bengkulu udah selesai dibaca buku. Terima kasih. Insya Allah Terima kasih. masyarakat Bengkulu nanti kan saya akan cerita buku ini. Ah. Ini kalau saya ngomong ada yang ngutip. Oh. Kutip-kutipannya sama dia dikumpulin. Oke ya, Pak KDM, Mari, makasih. mari Pak. Saya ambil dulu, Pak. Ini apa? Ekonomi Kan lokal. ada, telur ada. Ini lah konsep Indonesia zaman dulu sebenarnya. Iya, saya menggunakan pola. Iya. Iya. Alhamdulillah. Tuh, air berlimpah ya, Pak.
Ajib salut. Terima kasih. Sukses terus. Terima kasih. Bagus. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Mari Pak, mari Pak. Iya Kang. Nuhun. Assalamualaikum.